Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Lautan luas menyimpan misteri yang tak terhitung. Kisah-kisah nyata tentang kapal yang berlayar melampaui batas kehidupan dan kematian meninggalkan jejak teka-teki yang membingungkan hingga kini. Dari dek-dek yang membeku di Arktik hingga perairan tropis yang terik, bangkai kapal berhantu terus muncul, membawa narasi bisu tentang pelayaran terakhir yang naas atau ketahanan yang tak terbayangkan. Bayangkan kengerian menemukan kapal Octavius terapung selama bertahun-tahun dengan seluruh awaknya tewas membeku kaku dalam posisi terakhir mereka. Namun secara ironis menjadi kapal pertama yang bisa menaklukkan jalur paling berbahaya di lautan. Atau bayangkan kebingungan abadi saat menemukan Mary Celestia, sebuah kapal niaga yang berlayar sempurna di tengah Atlantik tanpa satu orang pun di atasnya. Seolah-olah seluruh penghuninya lenyap di telan udara. Bahkan di era modern, penemuan yang meresahkan terus terjadi. Seperti jasad termumifikasi petualangan solo Manfred Fritz Bajorat yang ditemukan terduduk di depan meja navigasinya di tengah samudera. Bahkan kapal modern Samratulangi P600 pun menjadi hantu laut masa kini. Terombang-ambing ribuan kilometer tanpa awak, meninggalkan misteri yang belum terjawab. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 kisah nyata paling menakjubkan dan misterius tentang kapal-kapal hantu yang benar-benar pernah ada, mengarungi lautan dunia, mengungkap tragedi, teka-teki, dan ketahanan luar biasa di balik legenda maritim yang menghantui ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Lady Lovibond, legenda kapal hantu akibat cinta segitiga yang muncul setiap 50 tahun. Kisah tragis Lady Lovibond berawal pada 13 Februari 1748. Pada hari itu, sebuah kapal bernama Lady Lovibond yang dipimpin oleh Kapten Simon Reed berangkat dari London menuju Oporto di Portugal. Kapten Reed membawa serta istri yang baru dinikahinya, yaitu Aneta, dan para tamu untuk merayakan pernikahan mereka di atas kapal. Namun, di tengah kebahagiaan itu, John Rivers, sang wakil kapten, menyimpan rasa cemburu yang mendalam karena ia juga mencintai Aneta. Dengan penuh amarah, Rivers akhirnya nekat membunuh jurumudi kapal, mengambil alih kendali, dan dengan sengaja mengarahkan kapal ke Goodwin Sands, sebuah kawasan perairan yang terkenal berbahaya di lepas pantai Kent, Inggris. Kapal itu pun akhirnya karam menewaskan semua orang di dalamnya. Meskipun bukti sejarahnya diragukan, cerita Lady Lovibond terus berlanjut sebagai legenda kapal hantu. Konon, setiap 50 tahun sekali, tepat pada tanggal 13 Februari, kapal ini akan muncul kembali di lokasi karamnya. Penampakan dilaporkan terjadi pada tahun 1798, 1848, 1898, dan 1948. Para saksi mata menggambarkan kapal hantu itu berlayar dengan cahaya hijau atau putih yang aneh, dan samar-samar terdengar suara pesta dari atasnya. Kapal itu terlihat nyata, namun anehnya akan menghilang seketika jika ada yang mencoba mendekatinya. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa orang yang mencoba melakukan penyelamatan pada tahun 1848 dan 1948. Fenomena ini menimbulkan berbagai penjelasan. Ada yang menduga itu hanyalah tipuan penglihatan akibat kondisi cuaca unik di sekitar Goodwin Sands. Ada pula yang percaya arwah para korban masih terjebak di sana. Namun beberapa peneliti modern mengungkapkan pandangan bahwa kisah Lady Lovibond kemungkinan besar hanyalah cerita rakyat yang diciptakan di abad ke-20, yang diyakini sebagai cerita terkait dengan perayaan Hari Valentine. HMS Resolute, kapal penjelajah Arktik yang ditinggalkan di es dan berlayar sendiri ribuan kilometer. HMS Resolute adalah kapal layar tipe Berkew yang dibangun pada tahun 1849 di Newcastle, Inggris. Awalnya, kapal ini bernama Ptarmigan.
Namun pada 1850 namanya diubah menjadi HMS Resolute setelah diakuisisi oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Sejak awal kapal ini dirancang untuk menghadapi kerasnya wilayah Arktik. Lambungnya diperkuat dengan kayu ek yang berat dan dilapisi pelat besi, menjadikannya mampu bertahan terhadap tekanan es yang ekstrim di Kutub Utara. Pada tahun 1852, HMS Resolute bergabung dalam ekspedisi pencarian besar-besaran untuk menemukan Sir John Franklin, seorang penjelajah terkenal yang menghilang saat mencoba menjelajahi jalur barat laut. Jalur pelayaran yang diharapkan dapat menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik melalui wilayah utara Kanada. Sayangnya, pada Agustus 1854, kapal ini terperangkap dalam es yang padat di kawasan Arktik. Selama 8 bulan, kapal itu terkunci tanpa jalan keluar. Pada akhirnya, kapten beserta seluruh awak terpaksa meninggalkan kapal dan memulai perjalanan berbahaya melintasi bentangan es untuk mencari keselamatan. Sementara HMS Resolute ditinggalkan begitu saja dan hanyut perlahan bersama es yang membawanya pergi. Setahun kemudian, pada September 1855, sebuah kapal penangkap ikan paus dari Amerika Serikat bernama George Henry menemukan HMS Resolute dalam kondisi mengapung tanpa awak di Selat Davis. Kapal ini ditemukan sekitar 1.900 km dari titik di mana ia ditinggalkan. Penemuan ini mengejutkan karena kapal tersebut masih utuh. Saat Kapten James Paddington dan krunya menaiki kapal, mereka menemukan pemandangan yang tidak biasa. Meja-meja masih tertata rapi, gelas anggur tampak setengah penuh, makanan belum habis disantap, dan berbagai barang pribadi awak kapal tetap berada di tempatnya. Semuanya tampak seperti baru saja ditinggalkan dalam keadaan tergesa. Namun tidak ada satupun manusia di dalam kapal. Kesunyian yang melingkupi ruang-ruang di dalamnya menimbulkan kesan menyeramkan. Sejak saat itu, HMS Resolute sering disebut sebagai salah satu kapal hantu paling nyata dalam sejarah. Kapal ini kemudian ditarik ke Amerika Serikat, diperbaiki dengan penuh kehati-hatian, dan diserahkan kembali kepada Ratu Victoria sebagai lambang persahabatan dan perdamaian antara dua bangsa yang sempat berseteru. HMS Resolute kembali digunakan selama beberapa tahun sebelum akhirnya dipensiunkan. Pada tahun 1879, kapal ini dibongkar dan kayu dari lambungnya digunakan untuk membuat sebuah meja yang kelak dikenal luas sebagai Resolute Desk. Meja tersebut hingga kini masih digunakan di Gedung Putih, menjadikannya saksi bisu dari kisah panjang yang berakar dari perairan beku Arktik. Samratulangi P600, kapal kontainer Indonesia yang terdampar, mengungkap perjalanan terakhirnya ke Bangladesh. Pada tahun 2018, masyarakat maritim internasional dikejutkan oleh penemuan sebuah kapal kontainer raksasa berbendera Indonesia yang terdampar di lepas pantai Yangon, Myanmar. Kapal sepanjang 177 meter ini bernama Samratulangi P600. Keberadaannya mengundang keheranan karena ditemukan dalam kondisi kosong tanpa awak maupun muatan. Kapal ini tampak terbengkalai dan berkarat, berdiri diam di Teluk Martaban tanpa tanda-tanda aktivitas. Fakta bahwa tidak ada satupun awak kapal di dalamnya memunculkan berbagai spekulasi dan membuat penemuan ini ramai diberitakan sebagai penemuan kapal hantu. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa kapal Samratulangi menyimpan sejarah panjang. Kapal ini dahulu dimiliki oleh perusahaan pelayaran besar Indonesia, Jakarta Yacht. Namun pada Mei 2018, kapal tersebut dijual dalam kondisi rusak melalui proses lelang. Setelah dijual, kepemilikannya berpindah-pindah beberapa kali, termasuk ke PT Mandara Putra Bajatama dan kemudian kepada sebuah perusahaan penyelamatan laut asal Singapura, Smith Salvage Company. Yang membuat segalanya makin aneh adalah kenyataan bahwa kapal ini terakhir kali terdeteksi oleh sistem pelacakan kapal internasional di wilayah perairan Taiwan pada tahun 2009. Lalu menghilang tanpa jejak selama hampir 1 dekade sebelum tiba-tiba muncul di Myanmar. Namun, teka-teki ini tidak bertahan lama. Angkatan Laut Myanmar melakukan penyelidikan menyeluruh dan berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, kapal Samratulangi sedang dalam perjalanan terakhirnya untuk dibongkar di Bangladesh.
Rencana awalnya kapal ini akan dipotong menjadi besi tua dan dijual kembali. Karena tidak bisa berlayar sendiri, kapal ini ditarik oleh kapal lain bernama Independence. Kapal penarik ini diawaki oleh warga negara Indonesia dan bertugas membawa Samratulangi melintasi laut hingga mencapai fasilitas pembongkaran. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, kapal penarik dan kapal yang ditarik menghadapi cuaca buruk yang cukup ekstrim. Hantaman angin dan ombak menyebabkan kabel-kabel penarik terputus. Setelah kabel-kabel itu lepas, Samratulangi hanyut begitu saja mengikuti arus laut tanpa terkendali. Selama beberapa waktu, kapal tersebut terbawa arus hingga akhirnya kandas di perairan Myanmar. Itulah alasan mengapa kapal ini ditemukan dalam keadaan kosong dan terlantar. Kisah yang semula tampak misterius pun akhirnya terungkap sebagai insiden pelayaran yang dipengaruhi oleh cuaca buruk dan kegagalan teknis. Copenhagen, kapal raksasa Denmark yang lenyap misterius. Copenhagen adalah sebuah kapal layar yang sangat besar, memiliki 5 tiang utama dan dimiliki oleh perusahaan Denmark. Kapal ini mulai berlayar pada tahun 1921 dan merupakan kapal layar terbesar di dunia pada masanya. Selain ukurannya yang mengesankan, kapal ini punya tugas penting, yaitu sebagai tempat berlatih bagi para siswa pelaut atau calon perwira muda Angkatan Laut Denmark. Setelah beberapa tahun berlayar dengan aman, kapal ini memulai perjalanan terakhirnya pada September 1928. Berangkat dari North Sandby di Denmark ke Buenos Aires di Argentina untuk mengantar muatan semen. Setelah sampai dan menurunkan muatan, kapal ini sempat menunggu karena tidak ada barang yang bisa diangkut menuju Australia. Akhirnya, pada 14 Desember 1928, kapten memutuskan untuk tetap berlayar ke Melbourne, Australia, meskipun tanpa muatan. 8 hari setelah berangkat dari Buenos Aires, tepatnya pada 22 Desember 1928, kapal ini mengirim pesan radio terakhirnya. Pesan itu memberitahukan posisi mereka sekitar 1450 km dari Pulau Tristan da Cunha. Namun setelah pesan itu, tidak pernah ada lagi kabar dari Copenhagen. Akhirnya, pemerintah Denmark segera meluncurkan operasi pencarian besar-besaran untuk menemukannya. Sayangnya, meski pencarian dilakukan secara luas, tidak ditemukan satupun bukti nyata keberadaan kapal itu. Hingga akhirnya, pencarian dihentikan pada tahun 1932. Beberapa tahun setelah Copenhagen dinyatakan hilang, beberapa cerita dan laporan aneh mulai beredar. Ada laporan tentang penampakan kapal layar besar yang berlayar sendiri tanpa awak di beberapa lokasi terpencil, seperti di Samudra Atlantik bagian selatan, dekat pantai Chili, sekitar Pulau Pasca, hingga di perairan Peru. Pada tahun 1934, bahkan dilaporkan adanya penemuan potongan bagian belakang kapal buritan dengan tulisan Copenhagen di pantai Australia Barat. Selain itu, ada juga temuan sebuah botol berisi catatan harian yang konon ditulis oleh salah satu siswa pelaut. Catatan itu menceritakan kisah tragis bahwa kapal menabrak gunung es dan para awak terpaksa meninggalkan kapal dengan sekoci sebelum kapal itu hancur. Octavius, kapal pertama yang mampu melintasi Northwest Passage setelah semua awaknya tewas membeku. Pada tahun 1761, kapal dagang bernama Octavius berangkat dari London dengan tujuan Tiongkok, membawa berbagai macam barang dagangan. Setibanya di Tiongkok pada tahun 1762, sang kapten kapal membuat keputusan yang sangat berani untuk masa itu. Mencoba kembali ke Eropa melalui rute Northwest Passage. Rute ini adalah jalur laut yang melewati perairan dingin Arktik di sebelah utara Kanada, menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Atlantik. Sebuah jalur yang belum pernah berhasil ditaklukkan oleh kapal manapun sebelumnya. Namun, keberanian sang kapten justru membawa malapetaka ketika pada bulan November 1762, kapal Octavius terjebak oleh lautan es yang membeku di lokasi sekitar 402 km sebelah utara Utqiagvik, Alaska. Seluruh awak kapal, termasuk istri dan anak sang kapten, meninggal dunia karena kedinginan yang parah, dengan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius.
Udara yang sangat dingin ini secara tidak sengaja mengawetkan tubuh mereka, sehingga mereka ditemukan dalam posisi seperti saat terakhir hidup. Beberapa di kabin, yang lain di dek kapal, dan sang kapten sendiri masih duduk di meja kerjanya, memegang pena dengan buku catatan kapal terbuka. 13 tahun setelah tragedi itu, pada tanggal 11 Oktober 1775, awak dari kapal penangkap ikan paus bernama Herald menemukan kapal Octavius terapung di lepas pantai Greenland. Kondisi kapal saat ditemukan sangat rusak, dengan layar yang robek, kayu dek yang retak akibat tekanan es, dan seluruh permukaannya tertutup lapisan es tebal. Saat para awak Herald naik ke kapal Octavius, mereka menemukan 28 jenazah yang membeku di bawah geladak, termasuk seorang wanita dan seorang anak laki-laki yang diduga adalah keluarga kapten. Buku catatan kapal yang berhasil diselamatkan menunjukkan tanggal terakhir penulisan pada 11 November 1762, dengan posisi kapal tercatat di 75 derajat lintang utara dan 160 derajat bujur barat dekat Alaska. Fakta ini mengungkap bahwa kapal Octavius ternyata telah hanyut terbawa arus es sejauh sekitar 4.100 km dari lokasi terakhirnya. Dengan demikian, kapal Octavius secara tidak sengaja berhasil menyelesaikan perjalanan melalui Northwest Passage setelah seluruh awaknya meninggal, menjadikannya kapal pertama yang melintasi rute tersebut. Meskipun pencapaian ini terjadi setelah mereka semua meninggal dunia. Manfred Fritz Bajorat, jasad mumi petualang laut Jerman di tengah samudra. Manfred Fritz Bajorat adalah seorang petualang laut asal Jerman yang menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya berlayar sendirian mengarungi berbagai samudra. Pada tahun 2015, perjalanannya berakhir tragis ketika kapal pesiar miliknya yang bernama Sayo dan berukuran sekitar 12 meter ditemukan terombang-ambing tanpa arah oleh 2 orang nelayan. Kapal itu ditemukan di perairan dekat Barobo, Filipina, sekitar 100 km dari garis pantai. Saat diperiksa, pemandangan di dalamnya sangat mengejutkan. Jasad Manfred ditemukan dalam kondisi termumifikasi, dalam posisi duduk di depan meja navigasi kapalnya. Posisinya dengan kepala tertunduk dan tangan di atas meja dekat peralatan radio komunikasi, memberi kesan seolah ia sedang berusaha mengirimkan pesan darurat sesaat sebelum meninggal. Di antara barang-barang pribadi dan kerusakan akibat badai di dalam kabin, ditemukan juga sebuah surat perpisahan yang menyentuh hati untuk mendiang istrinya, Claudia, yang telah meninggal karena kanker pada tahun 2010, serta album-album foto keluarga. Penyelidikan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang Filipina bersama dengan Jerman tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau indikasi kejahatan, baik pada jasad Manfred maupun di kapalnya. Hasil autopsi menyimpulkan bahwa Manfred meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak yang parah, atau dalam istilah medis disebut infark miokard. Diperkirakan kematiannya terjadi hanya sekitar 6 hingga 7 hari sebelum jasadnya ditemukan oleh para nelayan. Kondisi kapal yang sebagian besar masih utuh, meskipun tiang layarnya patah kemungkinan karena badai, serta tidak adanya jejak orang lain di kapal, semakin menguatkan kesimpulan bahwa kematian Manfred murni disebabkan oleh kondisi kesehatannya. Proses mumifikasi yang terjadi pada jasadnya dijelaskan sebagai fenomena alami yang dipicu oleh kondisi di dalam kabin kapal yang tertutup rapat, panas, kering, dan mungkin berudara asin, yang secara efektif mengawetkan tubuhnya tanpa perlu bahan kimia atau campur tangan manusia. MV Alta, kapal kargo yang terdampar setelah 18 bulan berlayar sendiri tanpa awak. MV Alta adalah sebuah kapal pengangkut barang yang diluncurkan pada tahun 1976 dengan nama pertamanya Tanager. Kisah petualangannya dimulai pada September 2018 ketika dalam perjalanan dari Yunani menuju Haiti, mesinnya tiba-tiba rusak di tengah luasnya Samudra Atlantik yang sangat jauh dari daratan terdekat. Akibat kerusakan ini, 10 awak kapalnya terpaksa bertahan hidup terapung di laut selama 20 hari, mengandalkan bantuan makanan dan perlengkapan yang dijatuhkan dari udara oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Mereka akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke Puerto Rico tepat sebelum badai besar bernama Leslie menerjang kapal ini.
Sayangnya, setelah evakuasi, kapal MV Alta ditinggalkan begitu saja karena rencana untuk menariknya ke daratan gagal akibat berbagai masalah pengurusan dan perizinan serta kesulitan teknis lainnya. Selama lebih dari 1 tahun ditinggal begitu saja di tengah lautan, MV Alta berlayar sendiri tanpa awak sama sekali. Kapal ini terus bergerak tanpa tujuan, didorong oleh arus laut dan dihantam badai yang melintasinya. Selama masa hanyutnya yang panjang ini, tersebar kabar yang belum pasti sebenarnya bahwa kapal ini sempat beberapa kali coba ditarik oleh pihak tak dikenal. Bahkan ada dugaan pernah dibajak, meskipun detail peristiwa tersebut masih belum jelas. Akhir dari perjalanan aneh kapal MV Alta terjadi pada 16 Februari 2020 setelah berbulan-bulan terapung tanpa kendali. Kapal ini akhirnya terdampar di pantai berbatu dekat desa Ballycotton di wilayah County Cork, Irlandia. Penyebabnya adalah hantaman badai sangat kuat yang dikenal dengan nama Storm Dennis. Ketika ditemukan oleh penduduk setempat, kondisi kapal sudah tampak tua dan berkarat. Namun yang mengagumkan, struktur utama kapal masih utuh. Peristiwa ini mengungkap ketangguhan luar biasa dari MV Alta yang mampu bertahan mengarungi ganasnya lautan sejauh ribuan kilometer selama 18 bulan tanpa seorang pun dikemudi. Kapal-kapal kayu kecil dari Korea Utara. Perahu nelayan pembawa kematian yang terdampar di pantai Jepang. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, pantai-pantai di Jepang seringkali menjadi tempat penemuan yang menyedihkan bagi kapal-kapal kayu kecil dari Korea Utara yang terdampar. Kapal-kapal ini biasanya hanya sepanjang 10 hingga 20 meter, ditemukan dalam kondisi rusak dan tanpa peralatan modern untuk menentukan arah di laut, yang disebut peralatan navigasi. Yang lebih mengerikan, banyak dari kapal tersebut membawa jasad manusia yang sudah membusuk atau bahkan tinggal tulang belulang. Meskipun beberapa kapal ditemukan kosong, walaupun kondisi jasad seringkali menyulitkan identifikasi, bukti-bukti seperti tulisan Korea, bungkus rokok khas, atau pakaian berlogo Korea Utara. Kejadian ini semakin sering dilaporkan sejak tahun 2011 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika lebih dari 100 kapal serupa ditemukan di Jepang. Penyebab utama di balik fenomena kapal ini sangat terkait dengan situasi ekonomi dan politik yang sulit di Korea Utara. Para nelayan di sana terpaksa berlayar jauh ke tengah laut karena persediaan ikan di dekat pantai mereka sendiri sudah sangat menipis. Berkurangnya ikan ini sebagian besar disebabkan oleh penangkapan ikan berlebihan oleh kapal-kapal asing yang jauh lebih besar dan canggih, terutama dari Tiongkok, yang dilaporkan banyak beroperasi secara ilegal di perairan Korea Utara. Khususnya setelah adanya sanksi internasional yang diberlakukan sejak 2017. Akibatnya para nelayan Korea Utara dengan kapal sederhana mereka terdorong untuk mencari ikan hingga ke perairan dekat Jepang dan Rusia. Mereka seringkali kehilangan arah, kehabisan bahan bakar di tengah laut, atau terjebak dalam cuaca buruk seperti badai. Kondisi ini menyebabkan banyak dari mereka meninggal dunia akibat kelaparan, kekurangan cairan tubuh, atau dehidrasi, serta tidak tahan terhadap suhu dingin dan cuaca ekstrim. Seringkali kapal-kapal mereka baru ditemukan setelah terombang-ambing selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Yang menjelaskan mengapa jasad para awak kapal ditemukan dalam kondisi yang sudah sangat rusak saat terdampar. Mengungkap akhir tragis dari perjuangan mereka di laut. MV Joyita, kapal yang ditinggalkan awaknya secara misterius di Pasifik. Pada bulan Oktober 1955, sebuah kapal dagang Amerika bernama MV Joyita memulai perjalanan dari pelabuhan Apia di Samoa menuju ke Kepulauan Tokelau. Kapal ini membawa 25 orang, termasuk awak kapal dan penumpang beserta muatan seperti pasukan medis dan kayu. Sayangnya, sejak awal salah satu mesin kapal ini sudah mengalami kerusakan sehingga perjalanan harus dilakukan hanya dengan satu mesin saja. Ketika kapal tak kunjung tiba di tujuan dan tidak ada panggilan darurat yang diterima, pencarian besar-besaran pun dilakukan namun tidak membuahkan hasil. 5 minggu kemudian, MV Joyita ditemukan oleh kapal lain sedang terapung dalam kondisi miring dan sebagian terendam air di dekat Fiji, sangat jauh dari jalur seharusnya. Yang menjadi misteri, tidak seorang pun dari 25 orang di kapal itu ditemukan. Begitu pula dengan 4 ton muatan dan semua perahu penyelamatan yang lenyap. Kondisi kapal menunjukkan kerusakan,
Radio daruratnya menyala tetapi kabel antenanya rusak yang berarti sinyalnya hanya bisa mencapai jarak sangat dekat. Jam di kapal berhenti pada pukul 10.25 malam dan ditemukan tas medis dengan perban berdarah. Memberi petunjuk kemungkinan adanya kejadian darurat atau kekerasan. Walaupun kemasukan banyak air, badan kapal tetap utuh dan terus mengapung karena lapisan gabus khusus di dindingnya serta muatan drum kosong yang membantu kapal tidak tenggelam. Pertanyaan terbesar dari peristiwa MV Joyita adalah mengapa semua orang di dalamnya memilih meninggalkan kapal? Padahal kapal itu terbukti hampir tidak mungkin tenggelam meskipun rusak. Berbagai dugaan pun muncul untuk menjelaskan hilangnya mereka, mulai dari kemungkinan terjadinya perkelahian hebat di antara awak kapal, serangan oleh perompak atau nelayan dari negara lain, tindakan sabotase hingga upaya penipuan asuransi. Spekulasi lain bahkan menyebut adanya serangan oleh kelompok bersenjata sisa Perang Dunia atau penculikan oleh kapal tak dikenal. Namun hingga saat ini tidak pernah ditemukan bukti kuat yang mendukung salah satu dari teori-teori tersebut. Fakta bahwa semua perahu penyelamat ikut hilang bersama seluruh penumpang dan awak kapal tanpa meninggalkan jejak sedikit pun membuat nasib MV Joyita dan orang-orang di dalamnya tetap menjadi sebuah teka-teki laut yang belum terpecahkan hingga kini. SS Valencia, tragedi karam dan penampakan hantu beserta sekoci ajaibnya. Salah satu kecelakaan laut paling menyedihkan di sejarah pantai barat Amerika Utara terjadi pada bulan Januari tahun 1906 ketika kapal penumpang bernama SS Valencia karam di dekat Pulau Vancouver, Kanada. Kapal berukuran sekitar 80 meter ini sedang dalam perjalanan dari San Francisco menuju kota Seattle. Sayangnya, cuaca yang sangat ganas ditambah adanya kesalahan dalam menentukan posisi kapal di lautan menyebabkan SS Valencia menghantam sekumpulan batu karang berbahaya yang dinamai Walla Walla Reef. Kejadian naas ini berlangsung di tengah kegelapan malam dan diperburuk oleh ombak yang luar biasa besar serta tebing pantai yang sangat curam. Sehingga upaya untuk menyelamatkan para penumpang menjadi luar biasa sulit dan penuh resiko. Selama kurang lebih 36 jam setelah tabrakan, orang-orang yang masih hidup di kapal harus berjuang keras di atas dek yang perlahan hancur lebur diterjang gelombang. Mengakibatkan akhir yang tragis di mana dari 173 orang di kapal, hanya 37 jiwa yang berhasil selamat, sementara 136 lainnya menyedihkannya termasuk seluruh perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa mereka dalam bencana tersebut dengan banyak jasad yang tak pernah ditemukan kembali. Menyusul tragedi tenggelamnya SS Valencia, berbagai kisah mengenai penampakan kapal hantu mulai menyebar di sekitar lokasi kecelakaan. Beberapa hari setelah peristiwa itu dilaporkan ada nelayan yang menemukan sebuah perahu penyelamat kapal di dalam sebuah gua yang berisi kerangka manusia. Namun sekoci tersebut menghilang secara misterius sebelum tim pencari berhasil mencapainya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1910, sebuah surat kabar terkenal, Seattle Times, memberitakan adanya penampakan sebuah kapal hantu yang wujudnya sangat menyerupai Valencia di dekat kapal tersebut. Bahkan disebutkan, terlihat ada sosok-sosok bayangan yang tampak berpegangan pada tiang kapal. Puncak keanehan terjadi pada tahun 1933 ketika salah satu sekoci asli milik Valencia ditemukan mengapung dalam kondisi yang secara mengejutkan masih utuh dan baik di perairan Barkley Sound. Hampir 3 dekade setelah tragedi, tanpa ada tanda-tanda kehidupan yang semakin mengungkap sisi misterius dari kisah kapal tersebut. Haig IM-6, kapal ikan yang ditemukan kosong yang menyimpan sejarah pembunuhan misterius. Pada akhir Oktober 2022, sebuah kapal penangkap ikan bernama Haig IM-6 memulai perjalanannya dari Taiwan. Kapal ini meskipun berbendera Indonesia, terdaftar secara resmi di Taiwan dan memiliki panjang sekitar 20 meter. Beberapa bulan kemudian, pada 8 Januari 2003, kapal tersebut ditemukan dalam keadaan yang sangat aneh di perairan Australia, sekitar 150 km dari daratan terdekat. Kapal itu terapung tanpa seorang pun awak di dalamnya. Saat pertama kali terlihat, mesin kapal bahkan masih menyala dan baling-balingnya berputar, menunjukkan kapal baru saja ditinggalkan. Di dalamnya masih banyak persediaan bahan bakar, makanan, dan air.
Barang-barang pribadi milik para kru seperti sikat gigi juga masih tertata rapi dan tidak ada tanda-tanda masalah. Setelah penemuan yang membingungkan itu, pihak berwenang Australia segera melakukan pencarian besar-besaran di area lautan yang sangat luas, mencakup lebih dari 13.500 km persegi, demi menemukan para kru kapal. Namun pencarian intensif ini tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak para awak kapal yang ditemukan, baik dalam keadaan selamat maupun sudah meninggal. Titik terang mulai muncul ketika penyelidikan berhasil menemukan salah satu anggota kru kapal yang berasal dari Indonesia. Ia ditangkap di wilayah Sulawesi Utara, Indonesia. Orang ini kemudian memberikan pengakuan yang mengejutkan. Anggota kru yang tertangkap tersebut mengaku bahwa telah terjadi pembunuhan di atas kapal Haik IM6 pada tanggal 8 Desember 2002, sebulan sebelum kapal ditemukan terapung. Menurutnya, kapten kapal dan kepala mesin telah dibunuh oleh anggota kru lainnya. Meskipun demikian, ia tidak pernah memberikan penjelasan mengenai alasan atau motif di balik pembunuhan tersebut, serta bagaimana kejadian pastinya berlangsung. Dugaan kuat muncul bahwa setelah pembunuhan, para pelaku melarikan diri kembali ke Indonesia. Diperkuat dengan fakta bahwa telepon genggam milik kepala mesin sempat terdeteksi digunakan di Indonesia setelah kapal ditemukan. Namun, pengakuan ini tidak menjawab misteri utama. Mengapa semua kru menghilang tanpa jejak dan mengapa kapal dibiarkan terapung begitu saja dalam kondisi yang relatif utuh? Mary Celeste, misteri kapal yang ditemukan kosong melompong di Atlantik. Kapal Mary Celeste yang awalnya bernama Amazon dan dibangun pada tahun 1861 di Nova Scotia, Kanada, merupakan kapal brigantine sepanjang sekitar 30 meter dengan bobot 282 ton. Setelah mendapatkan takdir buruk, kapal ini terus-menerus mengalami serangkaian kecelakaan sejak pelayaran perdananya, termasuk kematian kapten pertamanya akibat pneumonia dan beberapa kali kerusakan hingga akhirnya kandas di Cow Bay pada tahun 1867. Setelah dijual kepada warga Amerika dan diubah namanya menjadi Mary Celeste, kapal ini kembali berlayar di bawah kepemilikan Kapten Benjamin Spooner Briggs. Pada 7 November 1872, Mary Celeste berangkat dari New York menuju Genoa, Italia, membawa muatan 1.701 barel alkohol industri, serta 10 orang di dalamnya termasuk Kapten Briggs, istri dan putri mereka yang berusia 2 tahun dan 8 awak kapal. Selama pelayaran, kapal menghadapi cuaca buruk dan terakhir tercatat berada di sekitar Kepulauan Azores pada 25 November 1872. 10 hari setelah kontak terakhir tersebut, tepatnya pada 5 Desember 1872, sebuah kapal lain bernama Dei Gratia menemukan Mary Celeste sedang berlayar tanpa arah di perairan dekat Azores. Anehnya, kapal ditemukan dalam kondisi baik namun sama sekali kosong, tanpa seorang pun di dalamnya. Layar kapal masih terkembang, persediaan makanan dan air yang cukup untuk berbulan-bulan masih utuh tak tersentuh, dan barang-barang pribadi milik para awak kapal juga masih berada di tempatnya. Namun satu-satunya perahu penyelamat kecil yang ada di kapal telah hilang. Hilangnya seluruh orang dari atas kapal Mary Celeste secara misterius ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah maritim. Berbagai dugaan muncul untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Ada yang menduga terjadi pemberontakan oleh awak kapal, serangan bajak laut, atau kemungkinan adanya ledakan akibat uap alkohol dari muatan yang membuat para awak panik dan meninggalkan kapal dengan sekoci. Teori lain menduga adanya fenomena alam dahsyat seperti pusaran air raksasa atau gempa bawah laut yang mungkin memaksa mereka meninggalkan kapal secara terburu-buru. Namun hingga kini, tidak ada satupun teori yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan nasib ke-10 orang tersebut tetap tidak diketahui. Kas 2, Katamaran Hantu Australia. Pada tanggal 20 April 2007, sebuah jenis kapal katamaran, yaitu kapal dengan 2 lambung atau badan kapal yang sejajar bernama Kas 2, ditemukan terapung tanpa awak di perairan dekat Great Barrier Reef, Australia. Penemuan kapal berukuran sekitar 10 meter ini sangat membingungkan karena kondisinya tampak normal seolah baru saja ditinggalkan. Mesin kapal masih menyala, laptop di atas meja masih aktif, dan bahkan makanan serta peralatan makan tertata rapi. Namun ketiga orang awaknya, Derek Batten serta 2 bersaudara Peter Tunstead dan James Tunstead, telah hilang semuanya.
Meskipun layar bagian depan kapal ditemukan robek parah, pelampung darurat utama masih tersimpan rapi di tempatnya. Upaya pencarian besar-besaran yang melibatkan berbagai unit udara dan laut selama berhari-hari gagal total menemukan jejak keberadaan ketiga pria tersebut. Hasil penyelidikan lebih lanjut juga tidak menemukan adanya tanda-tanda perkelahian atau campur tangan pihak luar di atas kapal KAZ 2. Data dari sistem navigasi satelit kapal menunjukkan bahwa kapal sempat menyimpang dari rute yang direncanakan menuju Townsville, memasuki area dengan cuaca yang kurang bersahabat sebelum akhirnya hanyut tanpa kendali. Sebuah rekaman video yang ditemukan menjadi petunjuk penting merekam aktivitas terakhir awak pada pagi hari tanggal 15 April. Memperlihatkan Beaton sedang mengemudikan kapal sementara Peter memancing di bagian belakang atau buritan kapal. Dari temuan ini dan kondisi kapal, petugas memeriksa menyimpulkan serangkaian kecelakaan tragis, kemungkinan menjadi penyebabnya. Diduga salah satu dari kakak beradik, Tunstall, jatuh ke laut saat mencoba melepaskan kail pancing yang tersangkut di dekat kemudi. Kemudian laki-lakinya kemungkinan ikut terjatuh saat mencoba menolong di tengah ombak yang kuat. Dan akhirnya, Beaton terlempar ke laut oleh tiang layar yang berayun kencang akibat terbahan air angin mendadak saat ia mungkin berusaha menolong atau mengendalikan kapal. Carol A. Deering, kapal layar raksasa yang karam kosong secara misterius di kuburan Atlantik. Carol A. Deering adalah sebuah kapal layar niaga besar dengan 5 tiang yang dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1919. Kapal ini menjadi pusat salah satu misteri laut paling terkenal setelah pelayarannya mengangkut batu bara ke Brasil. Dalam perjalanan itu, kapten kapal sempat diganti karena sakit. Setelah mengantar muatan dan singgah untuk perbaikan di Barbados, Deering berlayar menuju Amerika. Namun, pada tanggal 31 Januari 1921, kapal ini ditemukan dalam keadaan terdampar di perairan dangkal Diamond's House, dekat Cape Hatteras, North Carolina, sebuah wilayah yang terkenal berbahaya dan dijuluki kuburan Atlantik. Cuaca buruk menunda upaya penyelamatan, tetapi ketika tim akhirnya berhasil naik ke kapal beberapa hari kemudian, mereka menemukan pemandangan yang membingungkan. Kapal itu kosong melompong tanpa seorang pun awak. Anehnya, makanan ditemukan masih tersaji di dapur kapal, seolah-olah ditinggalkan secara mendadak. Kondisi ruang kapten juga berantakan dan kemudi kapal rusak. Beberapa bulan kemudian, karena dianggap membahayakan jalur pelayaran lain, bangkai kapal Deering diledakkan menggunakan dinamit. Hilangnya seluruh awak kapal Carol A. Deering secara misterius segera memicu berbagai dugaan dan penyelidikan besar-besaran oleh pemerintah Amerika, namun tidak pernah menghasilkan jawaban pasti. Beragam teori pun muncul untuk menjelaskan kejadian tersebut, mulai dari kemungkinan kapal dihantam badai dahsyat, diserang oleh bajak laut, terjadinya pemberontakan oleh para awak kapal yang tidak puas, hingga keterlibatan dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan minuman keras yang marak pada masa pelanggaran alkohol di Amerika saat itu. Namun, tidak ada satupun teori yang dapat dibuktikan secara meyakinkan, sehingga nasib akhir para awak kapal Carol A. Deering tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga kini. Ryoun Maru, kapal ikan Jepang korban tsunami yang menjadi hantu lintas Samudra Pasifik. Ryoun Maru adalah sebuah kapal nelayan Jepang yang pernah aktif berburu ikan di perairan utara. Dibangun pada tahun 1982, kapal sepanjang 53 meter ini dulunya menjadi bagian dari armada penangkapan ikan milik perusahaan perikanan di Hokkaido. Namun, seiring waktu, kapal itu dianggap sudah terlalu tua untuk melaut dan akhirnya ditambatkan di sebuah pelabuhan di prefektur Aomori, wilayah utara Pulau Honshu. Di sana, ia menanti proses pembongkaran untuk dijual sebagai besi tua. Tapi takdir berkata lain. Pada Maret 2011, gempa bumi besar disusul tsunami raksasa mengguncang kawasan Tohoku. Gelombang dahsyat dari laut menghantam daratan dan menyeret kapal Ryoun Maru dari tempatnya bersandar. Tanpa awak, kapal itu hanyut ke tengah Samudra Pasifik, terombang-ambing oleh arus laut Kuroshio yang mengalir kuat dari Jepang ke arah timur, serta dorongan angin barat yang meniup lambung karat kapal seperti layar baja tak bernyawa. Karena keberadaannya tidak terlacak dan dianggap telah hilang, otoritas Jepang mencabut pendaftarannya.
Tak ada lagi yang secara hukum bertanggung jawab atas kapal tersebut, dan Ryoun Maru pun resmi menjadi kapal hantu yang berkeliaran di samudera luas. Setahun kemudian, pada Maret 2012, pesawat patroli milik Angkatan Udara Kanada menangkap keberadaan kapal itu dari udara sekitar 280 km lepas pantai Haida Gwaii, wilayah pesisir barat British Columbia. Perampokan tersebut mengejutkan banyak pihak karena kapal yang telah lama dianggap hilang itu ternyata masih utuh meski terlihat mengenaskan. Beberapa hari kemudian, kapal itu melintasi batas perairan dan memasuki wilayah Amerika Serikat. Upaya untuk menarik kapal ke darat sempat dilakukan oleh sebuah kapal nelayan dari Kanada, namun gagal lantaran tangki bahan bakarnya mengalami kebocoran dan tidak bisa dikosongkan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena kapal tanpa kendali seperti Ryoun Maru dapat menjadi ancaman bagi pelayaran lain yang melintas. Maka pada tanggal 5 April 2012, penjaga pantai Amerika Serikat mengambil tindakan tegas. Dari atas kapal pemotong bernama USCGC Anacapa, mereka menambahkan meriam otomatis kaliber 25 mm ke arah kapal hantu tersebut. Ryoun Maru akhirnya tenggelam di perairan Teluk Alaska yang dalamnya mencapai 1.800 meter, sekitar 290 km dari daratan. Keputusan ini mengakhiri pelayaran panjang kapal tanpa awak itu sebagai salah satu dari sedikit kapal hantu yang pernah tercatat dalam sejarah modern.